Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Suami dan keluarganya berani rayakan ulang tahun pelakor di rumahku. Langsung kutarik semua aset kekayaanku dari keluarga suamiku biar mereka semua miskin dan menjadi gelandangan. Langit pagi di kota itu belum sepenuhnya terang saat Sekar sudah duduk di ruang makan rumahnya yang luas. Tangannya yang cekatan menyusun agenda harian di atas planer hitam berlapis kulit. Segelas jus wortel masih utuh di hadapannya, sementara roti gandum di piring hanya disentuh sedikit. Sesekali matanya memandang keluar jendela, ke taman kecil yang dipenuhi bunga lavender yang ditanamnya sendiri. Udara pagi yang segar tak cukup menenangkan hati yang mulai merasa kosong, meski tak tahu persis apa yang hilang. Suara langkah kaki pelan terdengar dari arah tangga. Rino, suaminya, turun dengan rambut acak-acakan dan mata masih setengah tertutup. Sekar menoleh dan tersenyum kecil. "Selamat pagi," katanya. "Pagi?" Rino menjawab singkat tanpa balas senyum. Ia duduk, mengambil gelas kopi yang sudah disiapkan oleh pembantu rumah tangga dan meneguknya cepat. "Kopi sekarang agak hambar ya." Sekar hanya menatap, tak mengucap sepatah kata pun. Ia tahu, beberapa minggu belakangan ini, suaminya memang mulai suka mencari-cari kesalahan kecil. Bahkan hal sepele seperti rasa kopi bisa menjadi bahan sindiran. "Aku udah bikinin sarapan, kalau mau roti panggang sama telur rebus," ucap Sekar pelan, tetap dengan nada lembut seperti biasanya. "Nggak usah. Aku mau langsung berangkat, ada meeting sama klien dari Bandung," jawab Rino sambil berdiri, melirik jam tangannya sekilas. "Mobil aku udah siap." "Sudah, tadi Pak Darto udah panasin." Rino berjalan pergi tanpa menoleh. Hanya terdengar bunyi pintu ditutup agak keras. Sekar masih duduk diam di tempatnya, menatap kursi kosong di hadapannya. Ia menyesap jus wortelnya pelan, meski rasa manisnya sama sekali tak terasa. Pagi-pagi seperti itu sudah jadi kebiasaan. Bukan pagi dengan ciuman di kening atau pelukan sebelum berangkat kerja. Hanya rutinitas tanpa kehangatan. Tapi Sekar bukan tipe wanita yang mudah mengeluh. Ia adalah pejuang. Dulu, ia membesarkan bisnis interior sendirian, dari hanya satu klien kecil di sudut kota, hingga sekarang punya lebih dari 50 staf dan proyek nasional. Dulu, Rino datang ke hidupnya sebagai pria biasa, bahkan bisa dibilang tak punya apa-apa. Ia hanya karyawan freelance yang dibayar per proyek. Pertemuan mereka terjadi saat Sekar sedang mengerjakan interior butik di Senopati. Rino adalah fotografer dokumentasi proyek. Sekar tertarik pada kesederhanaan dan cara bicara Rino yang tulus. Di balik kamera, Rino menunjukkan ketertarikan yang hangat dan penuh pujian. Ia memanggil Sekar dengan sebutan, "perempuan tangguh," dan selalu bilang bahwa ia bangga bisa mengenal wanita secerdas dan sekuat Sekar. Hubungan mereka berlangsung cepat. 6 bulan kemudian, mereka menikah. Keluarga Rino sangat berbeda dengan keluarga Sekar. Sekar, meski berasal dari keluarga sederhana, diajarkan tentang kemandirian dan menghargai jerih payah. Sementara keluarga Rino terlihat lebih mengandalkan kenyamanan dari orang lain. Ibunya sering memuji Sekar, tapi dengan nada berlebihan yang terdengar palsu. "Sekar ini calon istri idamannya, Rino," kata ibu mertua pada awal perkenalan. "Lihat tuh rumahnya, mobilnya, gayanya elegan. Kita ikut rejeki kamu, Rino." Saat itu Sekar hanya tersenyum, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya bentuk kekaguman yang polos. Setelah menikah, Sekar meminta Rino berhenti dari pekerjaannya dan menawarkan jabatan manajer pemasaran di perusahaannya sendiri. Ia ingin membangun rumah tangga tanpa jarak dan saling mengembangkan satu sama lain. Awalnya, Rino menerima dengan senang hati. Ia bahkan terlihat bersemangat saat mendampingi Sekar dalam berbagai proyek besar. Mereka bekerja bersama, tertawa bersama. Tapi entah sejak kapan semua itu mulai berubah. Sekar melangkah ke ruang kerja kecil di sebelah kamar tidur. Ia membuka laptop dan mengecek laporan keuangan bisnisnya. Fokusnya teralihkan saat melihat satu folder baru di komputer bersama perusahaan bertuliskan, "Dokumen internal proyek Laras." Lars. Nama itu baru bergabung 2 bulan lalu sebagai staf junior di bagian presentasi klien. Sekar masih ingat bagaimana Rino memuji Laras di depan tim saat presentasi pertama gadis itu. "Laras ini punya potensi, Sekar.
Gayanya tenang, desainnya juga berani, katanya. Sekar memang tidak menanggapi berlebihan saat itu, tapi hatinya sedikit tergetar. Terlalu cepat memberikan pujian untuk seseorang yang baru masuk. Hari itu, Sekar menyempatkan mampir ke kantor pusat. Ia jarang datang langsung belakangan ini karena banyak urusan tender dan kerjasama di luar kota. Tapi ada dorongan kuat yang membawanya ke sana. Di kantor, semua orang menyambut Sekar dengan senyum sopan seperti biasa. Tapi ada getaran canggung saat ia lewat. Pandangan pegawai perempuan terlihat seperti sedang menahan sesuatu. Sekar tetap melangkah tenang ke ruangannya. Ia membuka komputer, memeriksa beberapa dokumen, dan diam-diam membuka folder yang ia lihat dari jaringan internal. Foto-foto proyek Laras memang bagus. Tapi yang membuat hatinya membeku adalah satu foto yang tidak sengaja masuk di akhir presentasi. Potret Rino dan Lara sedang makan malam, dengan ekspresi terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja. Tangan Rino menyentuh tangan Laras di meja, mata mereka saling menatap. Sekar menyimpan foto itu diam-diam ke dalam flash disk kecil yang selalu ia bawa. Ia menyimpan semuanya, tidak dengan emosi meledak-ledak, tapi dengan kesadaran perlahan bahwa sesuatu sedang berubah. Bukan hanya dari Rino, tapi juga dari keluarganya. Beberapa hari kemudian, Sekar menyempatkan pulang lebih awal. Saat memasuki rumah, ia menemukan ibu mertuanya duduk di ruang tamu sambil menelepon. "Iya, Laras cantik ya. Pantes aja Rino betah kerja," kata ibu mertuanya sambil tertawa pelan. "Anak sekarang pintar ambil hati." Sekar berdiri beberapa detik di pintu masuk, lalu melangkah masuk tanpa suara. Ibu mertuanya kaget sejenak lalu segera menutup telepon. "Kamu udah pulang, Sekar? Kirain masih kerja di luar kota." Sekar tersenyum kecil, tidak menjawab, hanya berjalan ke arah dapur. Di sana, ia menemukan gelas wine dengan bekas lipstik merah. Ia tidak minum wine, dan tidak ada tamu lain dalam daftar agenda hari itu. Malam itu, Sekar duduk di kamar dengan laptop terbuka. Ia membuka catatan hariannya dan mulai menulis. "Aku tidak tahu apakah cinta bisa mati tanpa suara. Tapi yang jelas, aku mulai tak mengenal orang yang tidur di sebelahku." Rino pulang lewat tengah malam. Bau parfumnya berbeda. Bukan aroma maskulin yang biasa ia pakai. Sekar diam saja, pura-pura tidur. Ia mendengar suara lemari dibuka, lalu shower dinyalakan. Keesokan harinya, ia menghubungi sahabatnya, Nindi, seorang pengacara yang dulu menjadi rekan bisnisnya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang. "Nindi, aku butuh bantuan. Aku ingin mulai mengamankan semua asetku. Rumah, perusahaan, rekening bersama. Segalanya." Nindi terdiam. "Ada apa, Sekar?" "Rino, bukan suami yang sama lagi. Dan aku tidak mau nanti ketika semuanya terbongkar, aku yang harus mulai dari nol lagi." Mata Nindi menyiratkan rasa empati. Ia mengangguk. "Baik. Kita mulai dari balik nama dokumen-dokumen yang belum sepenuhnya clear. Aku akan buatkan surat kuasa penuh." Setelah itu, Sekar menjalani hari-harinya dengan dua wajah. Di luar, ia tetap tersenyum, tetap menjadi direktur perusahaan yang disegani. Tapi di dalam rumah, ia menjadi istri yang diam-diam menyaksikan cintanya mati perlahan. Ia mulai memperhatikan perubahan kecil. Rino yang mulai menyimpan password ponsel, yang dulunya tak pernah dikunci. Ibu mertua yang mulai meminta lebih dari biasanya. Uang untuk perawatan wajah, cicilan rumah adik iparnya, sampai permintaan aneh seperti merenovasi dapur mertua dengan anggaran ratusan juta. Semua dilakukan dengan alasan, demi menjaga nama baik keluarga Rino. Sekar menuruti semuanya, dengan catatan lengkap. Ia mencatat semua permintaan itu, jumlahnya, alasannya, dan waktu permintaan dilakukan. Ia bukan lagi wanita yang terbuai. Ia kini menjadi pencatat kebenaran yang diam. Dan pada malam-malam tertentu, ia duduk di balkon atas, memandangi langit, lalu berbisik dalam hati. "Kalau mereka kira aku lemah, itu kesalahan mereka. Tapi kalau aku membiarkan ini terus terjadi, itu kesalahanku." Sekar menarik napas panjang. Ia belum tahu apa yang akan datang. Tapi ia yakin, badai sedang mengarah ke rumah ini. Dan kali ini, ia tidak akan lari. Sudah 3 hari Rino tak pulang ke rumah. Ponselnya masih aktif, tapi setiap Sekar menelepon, hanya terdengar suara operator,
Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Pesan WhatsApp dibaca, tapi tak dibalas. Begitu pula dengan adik iparnya, Nina, yang biasanya paling cerewet mengirim stiker lucu tiap pagi, kini ikut diam seperti mulutnya terkunci. Sekar duduk di ruang kerja rumahnya, menatap layar laptop dengan fokus yang terpecah. Laporan keuangan perusahaan di depannya sudah ia baca 3 kali, tapi tetap saja tak masuk ke kepala. Ia meletakkan kacamata di meja dan memijat pelipis pelan. Jam menunjukkan pukul 11 siang, dan hari itu ia mengambil cuti dari kantor. Bukan karena lelah fisik, tapi karena pikirannya sudah terlalu sesak. "Bu Sekar, ada tamu," ujar Sumi, asisten rumah tangga yang sudah bekerja sejak awal pernikahannya. "Siapa?" tanya Sekar singkat. "Ibu dan adik Pak Rino, mereka katanya penting banget, Bu." Sekar mengangguk pelan. Ia menarik napas dalam-dalam lalu berjalan ke ruang tamu. Di sana sudah duduk ibu mertua dan adik iparnya, Nina. Keduanya tampil rapi, dengan riasan tipis dan parfum mahal yang menusuk hidung. Anehnya, ekspresi mereka tidak tegang. Justru senyumnya terlalu lebar, terlalu manis. "Sekar, cantik banget kamu sekarang. Makin kinclong," sapa ibu mertua sambil tertawa renyah. Sekar hanya mengangguk kecil. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" "Begini, kita ini kan keluarga." "Ya." "Dan kebetulan kemarin Tante Wati baru pulang dari Singapura. Bawa kabar gembira," ucap ibu mertua penuh semangat. "Jadi, rencananya minggu depan kita mau adain syukuran kecil di rumah sini. Sekalian ultahnya Nina. Panggil-panggil tetangga deh, biar ramai." Sekar mengerutkan dahi. "Syukuran? Di rumah saya?" "Iya, dong. Rumah ini rumah kita semua, kan? Kita kan keluarga." Nina menimpali sambil terkikik. "Lagian, rumah kamu paling bagus buat tempat kumpul." Sekar menatap wajah mereka satu persatu. Lalu ia tersenyum tipis. "Saya kira Bu datang karena kabar Rino belum pulang 3 hari." "Oh, itu." Ibu mertua melambai santai. "Dia lagi kerja. Katanya ada proyek luar kota." "Ya biarin aja, lelaki harus fokus kerja." "Kerja proyek atau kerja yang lain, Bu?" Sekar bertanya tanpa meninggikan suara. "Ya ampun, kamu ini. Jangan terlalu mikir buruk, Sekar. Kalau suami pulang malam atau pergi kerja, itu wajar. Jangan curigaan terus," sahut ibu mertua. Nada suaranya mulai berubah. Sekar berdiri pelan. Ia tahu arah pembicaraan ini sudah tak sehat. "Maaf, Bu. Saya sedang tidak bisa menerima tamu. Kalau urusan ulang tahun atau syukuran, saya pikir lebih baik di tempat lain. Rumah ini sedang butuh ketenangan." "Loh, ini rumah keluarga, Sekar?" kata Nina. Nada suaranya meninggi. Sekar menoleh dengan mata tajam. "Rumah ini atas nama saya, bukan atas nama keluarga Rino. Dan untuk saat ini, saya minta privasi." Wajah ibu mertua menegang. Nina berdiri cepat, menyambar tas kecilnya. "Kamu mulai sombong ya, Sekar?" desisnya sebelum melangkah keluar. Sekar tak menjawab. Ia berdiri di depan jendela, menatap mobil mereka yang melaju menjauh dari halaman rumah. Hatinya bukan marah. Ia hanya lelah. Terlalu banyak berpura-pura baik-baik saja. Terlalu sering memendam luka dalam diam. Siang itu, Sekar menelepon Darto, sopir pribadi suaminya. "Pak Darto, saya minta tolong. Bisa temani saya ke apartemen Tamrin Residence sore ini?" "Bisa, Bu. Jam berapa saya jemput?" "Jam 4. Saya ingin lihat sesuatu." Sore hari, mereka melaju dalam hening. Jalanan ibu kota padat seperti biasa. Sekar duduk di kursi belakang dengan raut wajah tanpa ekspresi. Tangan kanannya memegang flash disk yang berisi foto Rino dan Laras. Hatinya belum sepenuhnya siap menghadapi kemungkinan terburuk, tapi ia juga tahu bahwa kebohongan tak bisa terus ditutup dengan alasan. Apartemen itu cukup mewah. Sekar tahu Rino pernah menyebutnya sebagai tempat transit tim marketing jika ada kerja lembur di pusat kota. Tapi belakangan, lokasi itu terlalu sering disebut-sebut. Terlalu banyak kebetulan. Dengan langkah tenang, ia naik ke lantai 10. Darto menunggu di bawah. Sekar mengetuk pintu pelan. Tidak ada jawaban. Tapi dari celah pintu, ia melihat cahaya menyala.
Ia menempelkan telinga, dan samar-samar terdengar suara musik pelan. Ia mengetuk lagi. Masih sunyi. Akhirnya, ia mengeluarkan kunci cadangan yang pernah diberikan Rino sendiri dan memutar pelan gagang pintu. Terbuka. Yang dilihatnya pertama kali adalah sepatu wanita di dekat sofa. Sepatu berhak tinggi warna merah, dengan tali melilit pergelangan kaki. Lalu bau parfum manis yang asing. Di meja tamu, ada sisa 2 gelas wine, 1 sepiring buah stroberi, dan selimut yang tergeletak sembarangan. Sekar melangkah pelan. Jantungnya berdetak pelan tapi keras. Ia menyusuri lorong ke kamar utama, dan begitu membuka pintu, ia berhenti. Rino tertidur pulas dengan dada telanjang. Sementara di sebelahnya, Laras terbaring dengan gaun tidur tipis, rambut terurai, dan tubuh menyamping memeluk bantal. Sekar menutup pintu kamar perlahan dan kembali ke ruang tamu. Ia tidak menjerit, tidak memaki, tidak melempar barang seperti dalam sinetron. Ia hanya duduk, lalu menyalakan ponsel, merekam ruangan itu, dari sepatu, gelas, selimut, sampai ke pintu kamar. Bukti. Ia berdiri, menarik napas, lalu keluar dari apartemen dengan langkah ringan. Di dalam mobil, Darto menoleh dengan ragu. Semuanya baik, Bu? Sekar menatap ke depan. Mulai sekarang, Pak Darto, kita akan rapikan semua aset saya. Saya tidak ingin satupun milik saya mengalir ke keluarga Rino lagi. Baik, Bu. Malam itu, Sekar tidak tidur. Ia mencetak semua bukti, menyimpan salinan ke dalam 3 flash disk berbeda, dan menghubungi kembali Nindi. Aku mau tarik semua fasilitas dari Rino dan keluarganya. Termasuk rumah, mobil, rekening gabungan, semua. Are you sure? Sangat. Sekar mengusap wajahnya pelan di depan cermin besar yang menempel di lemari kamar. Mata sembab tak bisa disembunyikan walau riasan yang dipoles tipis oleh dirinya sendiri menutupinya dengan lihai. Tubuhnya tampak kuat, tapi matanya jujur. Ia menatap dirinya sendiri cukup lama. Seakan bertanya, apa kau masih sanggup melanjutkan semuanya? Ia mengambil ponsel, membuka galeri, lalu melihat kembali video yang ia rekam di apartemen Tamrin Residence. Sudut pengambilan gambarnya stabil, cukup untuk jadi bukti kuat di pengadilan jika semua ini harus berakhir secara hukum. Ponselnya bergetar. Pesan dari Nindi masuk. Dokumen pengalihan aset selesai. Tinggal tanda tanganmu, kita bisa tarik semua akses hari ini juga. Jari-jari Sekar berhenti di atas layar. Ia tidak langsung membalas. Ia menoleh ke arah lemari, lalu ke bingkai foto pernikahan yang masih tergantung manis di dinding. Ia berdiri, mengambil foto itu, menatapnya lama, lalu memasukkannya ke dalam laci paling bawah. Ia kunci. Dia sudah memilih jalannya. Sebelum ke kantor notaris, Sekar menyempatkan diri ke kantor pusat. Kali ini tidak sekadar memeriksa laporan atau mengecek proyek. Ia ingin memastikan siapa yang masih setia padanya, dan siapa yang sudah menyusup ke dalam lingkaran Rino. Saat ia masuk ke kantor, suasana sedikit berubah. Beberapa staf menatap dengan tatapan gugup, seolah menyembunyikan sesuatu. Sekar tak bicara. Ia langsung masuk ke ruang meeting tanpa memberi aba-aba. Para kepala divisi mengikuti, satu persatu. Rapat dadakan? Tanya Gani, kepala proyek. Rapat mendadak karena saya mulai merasa banyak yang berubah di dalam kantor ini. Kita akan audit internal, jawab Sekar tegas. Semua diam. Tak ada yang berani menyela. Sekar menyodorkan lembaran kertas ke meja. Mulai hari ini, semua akses komunikasi eksternal divisi marketing ditutup. Semua komunikasi proyek harus melewati direktur operasional. Tidak ada deal pribadi. Tidak ada bonus di luar sistem. Saya ingin tahu, siapa yang selama ini memberi akses database klien ke Laras? Suasana makin kaku. Kepala marketing, yang juga rekan satu tim Rino, mulai berkeringat. Saya pikir itu permintaan Pak Rino. Bu, jawabnya terbata. Saya tidak pernah memberi instruksi Laras untuk pegang data penting. Dia hanya staf pelengkap. Kalau dia pegang data klien, itu berarti ada pembocoran sistem. Dan itu pelanggaran berat. Suasana sunyi. Lalu Sekar berdiri. Kalau kalian berpikir aku lemah karena aku diam, maka hari ini kalian akan lihat bahwa aku diam karena sedang mengamati.
Ia melangkah keluar, meninggalkan ruangan itu dalam kebisuan panjang. Beberapa staf perempuan menatapnya dengan wajah lega. Salah satu dari mereka, Mira, diam-diam mengikuti Sekar keluar dan membisikkan sesuatu. Bu Sekar, maaf, saya nggak kuat lihat ibu diperlakukan begini. Saya pernah lihat Mbak Laras dan Pak Rino bareng di hotel waktu pameran di Jogja bulan lalu. Mereka satu kamar. Sekar mengangguk, tak terkejut. Terima kasih, Mira. Kau sudah melakukan hal benar. Sore harinya, ia menemui Nindi di kantor notaris. Proses pengalihan berjalan cepat karena sebagian besar aset memang atas nama Sekar. Hanya saja selama ini ia memberi akses pada keluarga suami, terutama ibu mertuanya, untuk menikmati fasilitas rumah, kendaraan, hingga rekening sekunder. Semua ditarik. Semua dinonaktifkan. Kartu debit dan kredit yang selama ini digunakan keluarga Rino untuk belanja bulanan, traveling, dan cicilan properti kini resmi dibekukan. Langkahmu ini besar, Sekar, kata Nindi setelah proses selesai. Kau yakin bisa menghadapi reaksi mereka? Sekar tersenyum. Selama ini aku terlalu sering mengalah. Dan orang yang terlalu lama mengalah, ketika bangkit mereka tak akan ragu sedikitpun. Keesokan paginya, rumah kembali ramai. Tapi bukan oleh kebahagiaan. Teriakan ibu mertuanya menggema dari teras. Sekar, kamu buka pintu. Kenapa kartu belanja saya nggak bisa dipakai? Kamu main-main ya? Sekar duduk di ruang makan, menyelesaikan sarapannya perlahan. Sumi menatapnya dengan ragu. Biarkan dia, Sum. Jangan dibukakan pintu. Sumi mengangguk. Tapi ibu mertuanya tidak menyerah. Ia berteriak lagi, lebih keras. Kamu jangan kurang ajar. Ini rumah anak saya. Kamu pikir kamu siapa? Saya ini ibumu juga. Sekar bangkit, berjalan ke arah pintu, membuka kuncinya. Lalu menatap ibu mertuanya yang sudah berdiri dengan pakaian mewah dan tas bermerek. Wajahnya penuh amarah. Ini rumah atas nama saya. Saya yang beli, saya yang cicil, dan saya yang bangun. Rino hanya menumpang tinggal. Dan sejak dia memutuskan untuk membawa perempuan lain ke belakang saya, maka saya berhak mengatur segalanya. Kamu tega banget, Sekar? Astagfirullah. Kamu tega buat kami jatuh miskin. Kamu itu istri. Istri harus ngikut suami. Saya istri, bukan sapi perah. Saya manusia, bukan mesin uang. Ibu mertuanya terdiam beberapa detik, lalu menangis keras. Kamu mau kami tinggal di mana sekarang? Cicilan rumah adik Rino macet. Mobil juga sudah ditarik leasing karena rekening diblokir. Kamu mau kami mati? Sekar memejamkan mata sejenak, lalu menatapnya tajam. Saya sudah memberikan rumah, kendaraan, uang, fasilitas, bahkan menanggung utang keluarga ini. Saya kira cukup. Tapi semua itu kalian balas dengan mempermalukan saya di belakang saya. Kalian tertawa dengan pelakor. Kalian suguhi dia wine di rumah saya. Kalian sebut rumah ini rumah keluarga. Keluarga macam apa yang menikam dari belakang? Ibu mertuanya terisak. Tapi Sekar tak bergeming. Mulai saat itu, rumah mewah di kawasan elit itu kembali sepi. Tidak ada lagi kunjungan mendadak dari adik iparnya. Tidak ada lagi panggilan minta pulsa, minta top up, minta uang belanja. Semua sunyi. Beberapa hari kemudian, Rino pulang. Wajahnya kusut, tubuhnya lelah. Ia masuk rumah tanpa bicara, langsung menuju dapur. Mencari air minum. Saat ia menemukan lemari es kosong, ia menoleh pada Sekar yang sedang membaca di ruang tamu. Kamu kosongin isi rumah. Sekar tidak menjawab. Sekar, aku cuma butuh waktu. Laras, dia bukan seperti yang kamu pikir. Aku cuma lagi bingung. Sekar menutup bukunya. Kamu menyebut rumah ini rumah kita. Tapi kamu bawa perempuan lain ke apartemen yang dibayar dari uang perusahaanku. Kamu menyebut keluargaku keluargamu. Tapi kamu biarkan ibumu menjamu selingkuhanmu di rumahku. Dan sekarang, kamu bilang kamu cuma butuh waktu. Rino menghela napas, berjalan mendekat. Aku minta maaf. Aku salah. Tapi jangan begini, Sekar. Jangan sampai kamu tarik semua. Adik-adikku bisa nggak sekolah. MA. Mama bisa sakit.
Kamu tahu sendiri keuangan mereka kayak gimana. Kalau mereka bisa hidup enak dari keringatku selama ini, mereka juga bisa belajar hidup dari sisa-sisanya. Rino terduduk. Aku kehilangan semuanya. Sekar? Sekar menatapnya dengan mata dingin. Kamu kehilangan semuanya karena kamu kehilangan aku. Udara pagi terasa lebih panas dari biasanya. Sekar berdiri di balkon lantai 2 rumahnya sambil memandangi taman yang sepi. Warna daun mulai kecoklatan, sebagian bunga lavender yang dulu mekar sempurna kini terlihat layu. Ia belum menyiramnya dalam 2 hari terakhir. Tangannya terlalu sibuk menandatangani dokumen pembekuan aset dan surat kuasa keuangan. Dan hatinya terlalu lelah untuk peduli pada bunga. Pagi itu ia mengenakan kemeja putih longgar dan celana linen abu-abu. Rambutnya diikat rapi ke belakang. Penampilannya tetap tenang, bersih, dan elegan seperti biasa. Tapi dalam dadanya, ada ledakan yang menunggu waktu meledak. Pukul 11 siang, Sekar berencana pergi ke showroom miliknya untuk mengatur ulang katalog baru. Tapi rencana itu terpaksa dibatalkan ketika Sumi masuk ke kamarnya dengan wajah panik. Bu, ini gimana, Bu? Sekar menoleh. Kenapa, Sum? Ada banyak orang di bawah, Bu. Pak Rino bawa tamu. Mereka bawa makanan, balon, tenda. Kayak mau pesta. Jantung Sekar terasa berhenti berdetak sejenak. Pesta? Ulangnya pelan. Iya, Bu. Katanya mau ngerayain ulang tahun. Ulang tahun siapa? Sumi menunduk. Mbak Laras, Bu. Sekar berdiri perlahan. Jemarinya mencengkeram lengan kursi di samping ranjang. Ia berjalan ke jendela dan mengintip ke bawah. Benar. Terlihat 2 tenda besar berdiri di taman belakang. Beberapa laki-laki memasang balon-balon berwarna pastel. Di meja bundar yang baru seminggu lalu ia beli, kini dipenuhi kue, minuman soda, dan lilin ulang tahun. Di antara kerumunan itu, terlihat Laras. Mengenakan gaun putih ketat, rambutnya tergerai dengan ombak halus, bibirnya merah mencolok. Ia tertawa, dikelilingi adik ipar Sekar, Nina dan Dio. Bahkan ibu mertua Sekar terlihat sedang membantu merapikan taplak meja. Di rumahnya, di taman miliknya, di tempat yang ia desain sendiri, untuk keluarganya. Sekar turun dengan langkah mantap. Ia tidak marah, tidak berteriak. Tapi ada sesuatu yang membeku di matanya. Seperti kaca yang retak, menunggu hancur sepenuhnya. Begitu Sekar muncul di ambang pintu taman, semua mata tertuju padanya. Suasana menjadi canggung. Musik dari speaker kecil tiba-tiba dikecilkan. Laras menoleh, sempat tersenyum, tapi senyumnya ragu. Oh, hai, Bu Sekar, ucap Laras dengan suara dibuat manis. Aku kira ibu lagi di kantor. Sekar hanya diam. Ia menyapu pandangannya ke sekeliling. Ibu mertuanya melangkah mendekat. Sekar, jangan salah paham dulu ya. Ini cuma syukuran kecil. Laras ulang tahun, dan kebetulan Rino mau bikin kejutan. Kita pakai taman belakang sebentar aja kok. Kamu nggak keberatan, kan? Tanpa izin saya? Tanya Sekar datar. Kita pikir kamu juga bakal ikut senang, Sekar? Timpal Nina sambil nyengir. Laras itu sekarang bagian dari keluarga kita juga. Sekar melangkah ke meja kue. Ia menatap lilin-lilin kecil berbentuk angka 2 dan 7. Usia Laras. Di sebelahnya, Rino baru muncul dari dalam rumah, mengenakan kemeja biru muda dan celana kaki. Wajahnya pucat ketika melihat Sekar. Sekar, ini. Kamu merayakan ulang tahun perempuan yang kamu sembunyikan di belakangku. Di rumahku. Di taman yang kubuat dari uangku. Di atas lantai yang kubayar. Dengan lampu taman yang kubeli. Dan kamu pikir aku akan tersenyum melihatnya? Rino mencoba meraih lengan Sekar, tapi Sekar mundur. Maaf, Sekar. Aku cuma mau semuanya kembali normal. Laras bukan orang jahat. Kami. Jangan lanjutkan. Potong Sekar pelan tapi tajam. Kamu sudah menjatuhkan martabatku di depan semua orang. Tapi hari ini, aku akan pastikan kamu dan keluargamu merasakan bagaimana rasanya dirampas hakmu di tempatmu sendiri. Sekar melangkah kembali ke dalam rumah. Ia mengambil tas kerja dan mengeluarkan satu map merah.
Di dalamnya terdapat beberapa dokumen legal, surat kuasa penuh, dan salinan akta rumah. Ia kembali ke taman, dan meletakkan map itu di meja kue. Ini, katanya dingin. Mulai hari ini, aku cabut semua akses kalian atas rumah ini. Aku beri waktu 2 jam untuk kalian membereskan semuanya dan pergi. Semua terdiam. Kamu nggak bisa begini, Sekar, bentak ibu mertua. Ini rumah keluarga. Rino itu suamimu. Aku ibumu juga. Tidak ada ibu yang diam saat anaknya menghina istri sahnya. Tidak ada suami yang membawa perempuan lain ke rumah istrinya, kalau dia masih punya harga diri. Kalian pikir selama ini aku diam karena bodoh? Aku diam karena aku memberi kesempatan. Tapi kalian menginjak-injak harga diriku sampai tak tersisa. Laras melangkah maju. Bu Sekar, saya minta maaf. Tapi Rino mencintai saya. Kami tidak bisa menolak perasaan itu. Kalau ibu sakit hati, saya juga bisa pergi. Tapi jangan hina cinta kami. Sekar menatapnya lama. Cinta? Sekar mendengus pelan. Kamu menyebut ini cinta? Kamu tidur dengan suami orang, makan dari uang perusahaan yang bukan milikmu, tinggal di apartemen yang saya bayar, dan kamu berdiri di sini, di rumah saya, di hari ulang tahunmu, dengan gaun mahal dari uang yang kamu hisap dari rekening perusahaan yang kubangun dari nol, dan kamu bicara soal cinta. Laras terdiam. Wajahnya memucat. Sekar menoleh pada semua yang hadir. Silakan lanjutkan pestanya. Tapi 2 jam dari sekarang, semua ini akan kosong. Dan siapapun yang masih ada di sini, akan saya laporkan sebagai penyusup. Ia berbalik dan berjalan masuk. Di belakang, suasana berubah jadi panik. Nina mulai membereskan makanan. Ibu mertua mengomel keras. Laras terduduk di kursi taman, menangis pelan. Rino mengejar Sekar masuk ke dalam. Sekar, tolong jangan begini. Kita bisa bicara baik-baik. Sekar menatapnya. Kita sudah selesai. Kamu dan keluargamu silakan hidup dengan wanita yang kamu pilih. Tapi bukan di atas tanahku. Bukan dengan uangku. Bukan di dalam rumahku. Rino hendak bicara lagi, tapi Sekar menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, ia merasa benar-benar bebas. 2 jam kemudian, rumah itu kosong. Tenda dibongkar. Makanan dikemasi. Suasana yang sebelumnya riuh kini berubah menjadi senyap. Sekar duduk di sofa ruang tamu, menatap jam dinding yang berdetak lambat. Ia menyesap teh hangat dan membuka laptopnya. Di sana, notifikasi masuk dari bank dan pengacara. Semua proses pemutusan akses berhasil. Ia menarik napas panjang, lalu mengetik 1 kalimat dalam catatan pribadinya. Hari ini, bukan hanya taman yang bersih, tapi juga hatiku. Pagi itu Sekar duduk di ruang kerja dengan 2 pengacara di hadapannya. Nindi, sahabat lamanya, membuka laptop dan menunjukkan daftar panjang aset serta fasilitas yang selama ini terhubung dengan nama Rino dan keluarga besarnya. Total pengalihan mencakup rumah kontrakan untuk ibu mertua, mobil yang digunakan adik ipar, asuransi kesehatan, kartu belanja bulanan, 3 rekening pendukung untuk biaya operasional rumah mertua, serta 1 properti yang digunakan Rino sebagai kantor kecil di luar struktur resmi perusahaan. Sekar menatap daftar itu dengan mata tajam. Semuanya tarik. Saya tidak ingin 1 rupiah pun lagi mengalir ke mereka, katanya tegas. Baik. Untuk properti rumah kontrakan dan kendaraan, surat peringatan akan dikirim hari ini. Mereka diberi waktu 1 minggu untuk angkat kaki, jawab Nindi. Tidak ada perpanjangan, tegas Sekar. Tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan. Sekar sudah terlalu banyak memberi. Ia melihat semuanya dengan kepala dingin. Wajah suaminya dan keluarga suaminya seperti kabut tipis yang perlahan menghilang dari pandangannya. Ia tidak ingin mengingat senyum palsu mereka, pelukan basa-basi, atau ucapan syukur penuh kepalsuan saat menerima kunci mobil dan ATM darinya. Sore itu, mobil SUV hitam yang biasanya terparkir di rumah ibu mertua ditarik paksa oleh Leasing atas perintah pemilik aslinya, Sekar. 2 petugas datang dengan dokumen lengkap dan memberi waktu 10 menit untuk mengosongkan kendaraan. Nina, adik iparnya, berteriak histeris dari teras, mengenakan daster tipis sambil memaki petugas. Kamu tahu siapa aku? Ini mobil keluarga bos besar. Aku bisa bikin kamu dipecat.
Petugas hanya menunjukkan surat penyitaan. Kendaraan atas nama Nyonya Sekar Putri. Pemilik sudah menandatangani surat penarikan penuh. Nina menjerit dan melempar sendal ke arah petugas, tapi tidak mengenai. Dari dalam rumah, terdengar suara ibu mertua Sekar terbatuk-batuk. Ia berlari keluar dan ikut memaki. Dasar wanita tak tahu diri. Sudah dinikahi anak saya, dikasih keluarga, malah nyeret-nyeret harta. Apa kamu senang lihat kami sengsara, Sekar? Sekar tak hadir di sana. Ia tidak perlu melihat sendiri. Ia cukup melihat video dari Darto yang diam-diam merekam semua proses untuk dokumentasi hukum. Sekar menonton video itu di ruang kerjanya, sambil menyeruput kopi pahit. Ia tidak bahagia melihat penderitaan mereka. Tapi ia juga tidak punya ruang untuk iba. Seminggu kemudian, surat pengosongan rumah kontrakan yang ditempati ibu mertuanya jatuh tempo. Sekar menyewa pengacara khusus dan petugas keamanan untuk memastikan pengosongan berjalan aman. Di hari itu, satu mobil pikap datang membawa barang-barang dari rumah tersebut. Kasur, meja kecil, beberapa pakaian. Tak ada mobil pribadi, tak ada tas bermerek, tak ada perhiasan emas. Semuanya sudah dijual diam-diam dalam waktu seminggu untuk menyambung hidup. Mereka diusir bukan karena Sekar dendam, tapi karena rumah itu bukan milik mereka. Dan kebaikan hati Sekar sudah diinjak sampai tak berbentuk lagi. Rino tinggal di rumah kos kecil di pinggiran kota. Ia sudah kehilangan pekerjaannya di perusahaan Sekar, yang kini secara resmi mengangkat direktur baru dan menghapus nama Rino dari seluruh sistem. Akun email, ID pegawai, hingga kartu akses ke gedung semuanya dinonaktifkan. Rino menghubungi Sekar berkali-kali, tapi semua pesannya masuk tanpa balasan. Sekar, tolong balas. Aku nggak minta banyak. Aku cuma pengen bicara. Aku tahu aku salah. Tapi jangan tarik semuanya. Mama nggak sanggup tinggal di tempat seperti ini. Aku tahu aku bodoh. Laras juga udah pergi. Dia kabur bawa sisa uangku. Dia nggak peduli. Sekar membaca semuanya, tapi tak ada satupun yang ia balas. Ia hanya meneruskan pesan itu ke Nindi sebagai bagian dari dokumentasi. Di hari yang sama, Sekar mendatangi lokasi kantor kecil milik Rino yang digunakan untuk proyek pribadi. Ia datang sendiri, mengenakan blazer hitam dan celana panjang, tanpa riasan berlebihan. Wajahnya tenang. Di sana hanya ada seorang satpam dan dua pegawai freelance yang terlihat bingung. Saya Sekar Putri, pemilik gedung ini, ucapnya. Ia menunjukkan surat penyitaan. Kantor itu akan segera dikunci dan barang-barang akan didata sebelum diambil alih. Komputer, printer, meja kerja, hingga dokumen dalam laci. Salah satu pegawai mendekat. Bu, maaf, kami nggak tahu. Kami cuma kerja harian. Kalian tidak salah. Silakan ambil barang pribadi. Kalian bisa pulang. Sekar memberi mereka uang transport, lalu menyuruh mereka pulang. Ia berdiri di ruangan kosong itu, memandangi dinding putih polos yang dulu dipenuhi pajangan hasil kerja Rino. Di sana, tidak ada yang tersisa kecuali papan tulis dengan tulisan pudar, mimpi besar dimulai dari tempat kecil. Sekar tersenyum tipis. Mimpi kalian hancur karena menghancurkan milik orang lain. Ia berbalik dan pergi. Beberapa hari kemudian, Nindi mengabari bahwa pihak keluarga Rino mencoba menggugat balik, dengan tuduhan bahwa aset yang digunakan selama menikah adalah aset bersama. Tapi Sekar sudah siap. Semua aset, rumah, mobil, rekening, saham, properti, dan bahkan bonus perusahaan, selalu atas nama pribadi Sekar. Bahkan pernikahan mereka dilakukan tanpa perjanjian pemisahan harta, karena semua harta dibangun sebelum pernikahan. Tidak ada celah hukum. Gugatan dibatalkan bahkan sebelum sampai meja hakim. Rino benar-benar kehilangan segalanya. Laras menghilang, dan kabarnya sudah pindah keluar kota bersama pria lain. Ibu mertuanya kini tinggal di kontrakan sempit yang bocor tiap kali hujan. Nina menjadi penjaga kasir di toko kecil milik tetangga lama. Dio, adik iparnya yang dulu manja dan suka foya-foya, kini bekerja serabutan dan sering tidur di warnet. Dunia mereka berubah drastis. Dan di satu malam, Sekar menerima satu pesan terakhir dari nomor Rino. Sekar, kamu menang. Tapi apa kamu bahagia? Sekar menatap layar itu lama, lalu membalas.
Saya tidak menang. Saya hanya mengambil kembali apa yang seharusnya tidak kalian curi. Dan setelah itu, ia memblokir nomor itu untuk selamanya. Hari itu hujan turun deras sejak pagi. Sekar duduk di ruang baca, jendela kaca di sebelahnya tertutup embun tipis. Tangannya memegang cangkir teh melati hangat yang aromanya menguar pelan ke udara. Di meja, surat dari pengacara Nindi sudah terbuka. Finalisasi pernyataan pencabutan hak waris dan fasilitas untuk seluruh keluarga Rino telah resmi didaftarkan di notaris dan pengadilan. Sekar menarik napas panjang. Bukan karena lega, tapi karena hampa. Ia tidak membayangkan, saat pertama kali menerima lamaran Rino beberapa tahun lalu, bahwa semuanya akan runtuh seperti ini. Tapi luka tak pernah memilih tempatnya. Ia bisa hadir bahkan di rumah yang paling megah sekalipun. Dari lantai 2 rumahnya, Sekar bisa melihat jelas jalanan depan rumah. Mobil-mobil lalu lalang, pejalan kaki berlarian menghindari air. Tapi ada pemandangan yang membuatnya terpaku. Seorang wanita tua duduk di pinggir trotoar dengan payung robek, di sampingnya 2 koper usang dan tas plastik hitam. Itu ibu mertua Sekar. Sekar diam. Matanya menatap lekat-lekat. Wanita itu menyandarkan punggungnya ke tiang lampu, sesekali memandang ke sekeliling. Wajahnya penuh kelelahan, keriputnya tampak lebih dalam dari biasanya, tubuhnya jauh lebih kurus dibanding sebulan lalu. Tas bermerek palsu yang dulu ia banggakan kini terlipat lusuh di bawah kakinya. Sekar turun ke bawah, berdiri di balik tirai. Ia memperhatikan lama, tanpa emosi. 3 tahun wanita itu hidup dari hasil keringatnya. Makanannya, perhiasannya, tempat tinggalnya, semua berasal dari rekening Sekar. Tapi di balik semua pemberian itu, ia menyimpan luka demi luka. Dikhianati oleh wanita yang dulu memeluknya sambil berkata, "Kamu itu anak sendiri." Kini, wanita itu menunggu belas kasihan di depan rumah yang dulu ia kuasai seakan milik sendiri. Tak lama kemudian, Rino muncul. Berjalan cepat dengan jas hujan plastik murah dan wajah panik. Ia berlari ke arah ibunya, memapahnya, dan membawanya berteduh ke halte kecil di ujung jalan. Mereka duduk bersisian, basah kuyup, saling diam. Tak ada pelukan, tak ada tawa, hanya sunyi panjang dan dingin. Sekar menutup tirai. Ia tidak ingin merasa kasihan. 3 hari kemudian, kabar datang dari Nindi bahwa keluarga Rino secara resmi dinyatakan tidak memiliki hak atas fasilitas hukum apapun dari Sekar. Seluruh proses ditutup. Tidak ada banding, tidak ada gugatan ulang. Semua bukti diakui kuat dan sah. Sekar bebas. Total. Tapi luka di hatinya tidak semudah itu sembuh. Malam hari, Sekar berdiri di balkon, menatap langit. Bulan penuh, tapi cahaya tertutup awan. Di tangannya, selembar kertas berisi puisi yang ia tulis sendiri. Aku membangun rumah dengan cinta. Tapi mereka masuk membawa api. Kini rumah itu berdiri, tapi isinya kosong. Hanya suara hatiku yang bergaung. Tangisnya jatuh pelan. Tidak meledak. Hanya pelan, seperti tetes air dari keran yang bocor. Lama-lama mengisi ruang hampa di dalam dadanya. Ia tahu, ia tidak kehilangan materi. Tapi ia kehilangan kepercayaan. Dan itu jauh lebih sulit dikembalikan. Di sisi lain kota, Rino dan keluarganya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Setelah terusir dari kontrakan, mereka sempat tinggal di rumah saudara jauh, tapi hanya bertahan seminggu. Terlalu banyak konflik. Terlalu banyak gengsi. Ibu mertua Sekar bertengkar dengan istri tuan rumah. Nina mencuri uang belanja, dan Rino ketahuan menjual laptop pinjaman. Mereka terusir. Kini mereka tinggal di rumah indekos petak kecil dengan kamar lembab dan kamar mandi luar. Ibu mertua Sekar tidur di lantai, dengan kasur tipis yang dibeli dari pasar loak. Nina bekerja sebagai penjaga warung kopi kecil, gajinya tak cukup untuk beli kosmetik yang dulu selalu tersedia. Dio yang dulu bangga jadi anak muda kekinian, kini jadi tukang parkir dadakan. Rino sendiri kehilangan arah. Ia mencoba melamar kerja, tapi reputasinya sudah tercoreng. Dunia bisnis tahu ia dikeluarkan dari perusahaan istrinya karena kasus moral dan penyalahgunaan dana. Tak satu pun perusahaan besar yang mau menerimanya. Ia mencoba jual jasa desain kecil-kecilan secara daring, tapi tanpa modal, klien pun ragu. Laras? Sudah lama pergi. Setelah pesta ulang tahun yang memalukan itu, ia menghilang.
Ia membawa semua barang pemberian Rino, termasuk laptop kantor dan ponsel kantor yang lupa dikunci. Terakhir diketahui, ia pindah ke Bali dan hidup dengan pria lain. Semua akun media sosialnya hilang. Tak ada kabar. Tak ada permintaan maaf. Laras pergi seperti pencuri di malam hari. Pada satu malam yang dingin, Rino mengirim surat ke alamat rumah Sekar. Tulisan tangannya bergetar. Kertasnya sedikit lecek, seolah ditulis di tempat terburu-buru. Sekar. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku sudah kehilangan segalanya. Mama sakit. Nina murung. Aku sendiri bingung bagaimana harus bangkit. Aku tidak menyesal kamu pergi. Aku menyesal karena membuat kamu harus pergi. Bolehkah aku bicara denganmu sekali saja? Tidak untuk kembali, tapi untuk meminta maaf. Surat itu sampai di tangan Sekar 3 hari kemudian. Ia membaca pelan, berulang kali, tapi tak membalas. Bukan karena ia marah, tapi karena ia tahu, maaf tidak akan membangun kembali kepercayaan. Tidak akan menghapus semua penghinaan yang diterimanya. Tidak akan membuatnya bisa kembali melihat wajah Rino tanpa membayangkan Laras duduk di ruang tamunya, tertawa bersama Nina dan ibu mertua di hari ulang tahunnya. Sekar memilih diam. Karena kadang, diam adalah jawaban paling jujur atas luka yang tak bisa diobati. Malam itu, ia menyalakan musik klasik pelan. Topen. Ia duduk di ruang tengah, membaca laporan keuangan perusahaan yang kini terus berkembang. Ia mulai menulis buku. Buku tentang perempuan yang bertahan dalam pernikahan yang sakit, tapi tak takut untuk bangkit. Ia beri judul, Aku Pernah Dipermainkan, Tapi Tak Pernah Kalah. Siang itu jalanan kota macet seperti biasa. Matahari terik menggantung di langit, membakar aspal yang memantulkan panas seperti neraka kecil. Di sudut sebuah perempatan jalan di kawasan Pasar Lama, tampak 3 sosok duduk bersisian di bawah pohon beringin besar. Wajah mereka lusuh, pakaiannya kusam. Satu wanita tua mengenakan jilbab kusut dengan tas plastik berisi sisa nasi bungkus. Di sampingnya seorang gadis muda dengan rambut kusut rikat sembarangan, dan di sisi lain seorang pria dengan topi bolong dan mata sayu, memegang kardus kecil bertuliskan, "Butuh makan. Mohon belas kasihan." Itu Rino. Ibu dan adiknya kini benar-benar menjadi gelandangan. Orang-orang berlalu lalang. Beberapa mengasihani. Sebagian menjauh dengan jijik. Dunia benar-benar berputar terlalu cepat bagi mereka. Baru 3 bulan lalu mereka hidup di rumah mewah, makan siang dengan wine dan salad impor, menertawakan Sekar yang dianggap terlalu sibuk kerja. Kini, mereka duduk di emperan toko yang sudah tutup, tidur beralaskan kardus, mandi di WC umum pasar. Rino tak lagi punya gaji. Tak ada proyek. Bahkan dompet pun tak ia miliki. Semua asetnya telah disita atau dijual untuk makan sehari-hari. Ponsel terakhir yang ia miliki dijual ke calo elektronik, demi membeli obat ibunya yang mulai sering batuk darah. Nina sempat mencoba bekerja sebagai SPG, tapi tak bertahan lama. Gengsi membuatnya sombong. Tak tahan menerima perintah dari atasan yang lebih muda. Akhirnya ia ikut Rino, meminta belas kasihan di jalan. Malam hari, mereka tidur berdesakan di teras toko bekas butik yang tutup permanen. Tikus-tikus kadang melintas di depan mereka. Bau sampah dan air comberan menjadi wewangian malam. Tak ada lagi AC, tak ada lagi kasur empuk, tak ada lagi makanan restoran. Di tempat lain, Sekar duduk dalam ruang meeting elegan dengan pemandangan kota dari lantai 21. Gaunnya sederhana, putih tulang dengan potongan bersih. Rambutnya disanggul rapi. Di hadapannya duduk 4 orang investor asing dari Korea dan Jepang, membahas proyek kolaborasi desain interior berteknologi canggih. Sekar menyampaikan presentasi dalam bahasa Inggris dengan percaya diri, suaranya tenang, setiap argumen kuat dan presisi. Setelah rapat usai dan investor pulang dengan senyum puas, Sekar kembali ke ruang pribadinya. Di sana sudah menunggu Nindi, sahabat dan pengacaranya. Mereka sekarang benar-benar di jalanan, kata Nindi sambil menyerahkan sebuah map. Sekar membuka map itu. Di dalamnya ada foto-foto yang diambil oleh petugas hukum. Rino dan keluarganya duduk di pinggir jalan, mengemis. Wajah mereka tertunduk. Tubuh mereka tampak kurus dan dekil. Sudah resmi masuk daftar warga terlantar, lanjut Nindi. Dinas sosial bahkan sudah coba dekati. Tapi mereka menolak bantuan. Masih gengsi katanya.
Sekar hanya menatap foto itu beberapa detik sebelum menutup map tersebut. Aku tidak pernah berniat membunuh mereka dengan cara ini, Nindi. Tapi mereka sendiri yang memilih jalan hancur. Nindi mengangguk pelan. Aku tahu. Tapi kamu sudah lakukan semuanya dengan prosedur hukum yang sah. Semua bukti sudah jelas. Tak ada satupun dari mereka yang bisa membalikkan keadaan. Sekar berdiri. Ia melangkah ke arah jendela besar, memandangi langit yang mulai menguning menjelang senja. Aku cuma heran. Kenapa manusia baru sadar siapa yang paling tulus setelah semuanya hancur? Hari-hari berikutnya, Sekar mulai tampil di media. Bukan sebagai korban, bukan pula sebagai janda yang tersakiti. Tapi sebagai simbol perempuan mandiri yang berani melindungi diri dari kerusakan rumah tangga. Ia menerima undangan wawancara dari stasiun TV nasional. Dalam acara itu, ia diminta bercerita soal kisah pernikahannya yang pahit. Apa yang paling menyakitkan dalam fase itu, Ibu Sekar? Tanya sang presenter. Sekar menatap kamera dengan tenang. Yang paling menyakitkan bukan saat saya tahu suami saya selingkuh. Tapi ketika ibu mertuanya tersenyum di hadapan saya, sementara mereka semua sedang menyiapkan pesta ulang tahun perempuan lain di rumah saya sendiri. Studio hening. Para kru terdiam. Sang presenter pun tertegun sejenak. Dan, apa yang membuat Ibu Sekar bisa bangkit? Karena saya tidak ingin hidup saya ditentukan oleh orang-orang yang tega menghancurkan saya. Mereka sudah cukup lama mengatur arah hidup saya. Saat saya bangkit, saya tidak cuma melepaskan mereka. Saya melepaskan luka saya. Jawaban itu viral. Klip wawancara tersebut disaksikan jutaan orang dalam 2 hari. Di kolom komentar, para perempuan menuliskan kisah mereka sendiri. Banyak yang terinspirasi, banyak pula yang merasa dikuatkan. Salah satu komentar berbunyi, "Terima kasih, Bu Sekar. Saya dipukuli suami dan dihina mertuaku. Tapi hari ini saya berani pergi. Karena saya sadar, saya juga berharga." Minggu berikutnya, Sekar menerima penghargaan dari komunitas perempuan mandiri nasional. Ia menjadi pembicara di berbagai seminar, membagikan kisahnya bukan sebagai korban, tapi sebagai pelindung dari dirinya sendiri. Sementara itu, Rino mulai benar-benar kehabisan arah. Ia sakit demam 2 hari, dan tidak ada uang untuk beli obat. Ibu mertuanya hanya bisa merintih, meminta air panas dari tukang nasi goreng. Nina akhirnya menangis di pinggir jalan, meminta-minta dengan suara yang keras, menyebut-nyebut nama Sekar. "Sekar, kamu puas lihat kami kayak gini? Kami makan dari sisa nasi orang. Kami tidur di trotoar. Kamu puas, hah?" Seseorang merekam kejadian itu dan mengunggahnya ke media sosial. Video itu menjadi viral. Judulnya, "Mertua dan adik ipar hina menantu, kini hidup menggelandang." Komentar publik keras. Orang-orang tak lagi kasihan. Justru makin membela Sekar. Dulu senang pesta pakai uang Sekar, sekarang pura-pura jadi korban. Sekar bukan kejam. Sekar cerdas. Mereka yang bego. Hidup ini karma, dan Sekar cuma nonton pertunjukannya. Satu sore, Sekar pulang dari kantor. Saat ia turun dari mobil, Darto membukakan pintu. "Bu, maaf, tadi ada seseorang berdiri di depan pagar. Katanya mau ketemu ibu. Tapi saya usir dengan sopan." "Siapa?" "Pak Rino." Sekar menoleh. Wajahnya makin parah. "Bu, kayak orang kelaparan. Tapi saya tahu ibu nggak mau diganggu, jadi saya suruh pergi." Sekar mengangguk. Ia masuk ke rumah, menutup pintu perlahan. Di kamar, ia duduk di tepi ranjang. Ia menarik laci kecil dan mengeluarkan satu kotak kayu. Di dalamnya, ada foto pernikahannya dengan Rino. Wajah mereka tersenyum lebar, bahagia. Sekar menatap foto itu lama, sebelum akhirnya memasukkannya kembali dan mengunci kotak itu. Ia sudah selesai. Dan semua itu bukan karena dendam, tapi karena ia memilih menyelamatkan dirinya sendiri. 1 bulan setelah video ibu mertua dan adik iparnya mengemis di pinggir jalan menjadi viral, kehidupan Sekar semakin berbeda dari sebelumnya. Namanya sering disebut dalam komunitas perempuan, baik di media sosial maupun ruang seminar. Wajahnya menghiasi halaman depan majalah bisnis dan lifestyle. Tapi bukan hanya karena kesuksesan bisnisnya,
melainkan karena keberaniannya menyelamatkan diri dari rumah tangga yang menyakitkan dan tidak adil. Hari-hari Sekar tak lagi dipenuhi oleh suara pengkhianatan. Kini ia menjalani rutinitas yang lebih tenang. Pagi-pagi ia berolahraga di taman belakang, lalu sarapan dengan menu sehat buatan sendiri, tanpa harus menyuapi kebutuhan keluarga besar yang selalu merasa berhak atas hartanya. Ia kembali mengenal dirinya yang dulu, wanita yang tegas, disiplin, dan punya cita rasa tinggi akan kehidupan. Sore itu, Sekar menghadiri acara peluncuran showroom desain interior barunya. Acara itu diadakan secara privat di galeri 2 lantai di kawasan Kemang. Tamu-tamu undangan dari berbagai kalangan hadir, termasuk beberapa rekan bisnis dari luar negeri, desainer arsitektur kenamaan, dan juga komunitas perempuan yang selama ini mendukung Sekar. Sekar tampil sederhana, mengenakan gaun panjang warna navy dengan detail rendah di lengan. Rambutnya disanggul simpel, namun tetap memancarkan wibawa. Ia menyambut tamu satu persatu dengan ramah, tersenyum, namun tetap menjaga jarak elegan. Di tengah acara, ia dikenalkan oleh panitia kepada seorang tamu istimewa, seorang arsitek senior lulusan Jerman yang baru kembali ke Indonesia setelah 10 tahun bekerja di luar negeri. Namanya Alif Raditya. Wajahnya teduh, usianya sekitar akhir 30-an, sorot matanya tenang, dan tutur katanya pelan namun penuh makna. Bu Sekar, ini Pak Alif, arsitek utama proyek kemitraan untuk Smart Building yang kita bicarakan 2 minggu lalu, kata Randy, manajer event. Sekar mengulurkan tangan. Senang akhirnya bisa bertemu langsung, Pak Alif. Alif menjabat tangannya sambil tersenyum. Saya lebih senang, Bu Sekar. Nama ibu lebih dulu saya dengar dibanding wajahnya. Dan ternyata ceritanya jauh lebih menginspirasi dari yang saya bayangkan. Sekar tertawa kecil, sedikit canggung. Saya tidak menyangka bisa sampai pada titik ini. Tapi mungkin luka kadang adalah alat untuk membentuk ulang hidup. Itu benar, jawab Alif singkat. Percakapan mereka tidak lama, namun terasa dalam. Ada ketenangan yang tak biasa dalam cara Alif berbicara. Tidak terburu-buru, tidak mengumbar pujian kosong seperti laki-laki yang biasa Sekar temui di dunia bisnis. Beberapa minggu berikutnya, Alif dan Sekar sering bertemu dalam pertemuan proyek. Kerja sama mereka berjalan baik. Alif sangat menghargai ide dan estetika desain Sekar. Sekar pun merasa nyaman bekerja dengan Alif. Tidak pernah sekalipun pria itu membahas masa lalu Sekar, atau mencari tahu terlalu dalam. Ia hanya memperlakukan Sekar sebagai rekan sejajar. Hingga pada suatu sore yang hangat, setelah rapat proyek selesai lebih awal, Alif mengajak Sekar duduk sebentar di kafe dekat kantor. Saya tahu mungkin ini tidak pantas, tapi saya ingin bicara sesuatu, Bu Sekar, katanya sambil menatap kopi di depannya. Silakan, balas Sekar tenang. Saya tahu ibu sedang menyusun ulang hidup ibu dari puing-puing yang sangat besar. Dan saya tahu, pasti butuh keberanian yang tidak semua orang punya untuk bisa berdiri setegar itu. Sekar diam. Hatinya mulai menghangat, tapi ia menahan dirinya agar tidak cepat luluh. Kalau suatu hari nanti ibu merasa lelah berdiri sendirian, saya ingin berada di sisi ibu. Bukan untuk menggantikan siapapun, tapi hanya untuk memastikan kalau ibu tidak sendirian. Sekar menatapnya. Wajah Alif jujur, tidak penuh ambisi, tidak pula menyimpan agenda tersembunyi. Tapi Sekar tidak langsung menjawab. Saya sudah melalui banyak luka, Pak Alif. Saya tidak tahu apakah saya bisa mencintai lagi. Kalau cinta harus dimulai dari nol, maka biarlah saya menunggu sampai ibu siap menulis kalimat pertamanya. Setelah percakapan itu, Sekar tidak banyak bicara. Tapi malamnya, ia menulis di jurnal pribadinya. Hari ini aku merasa sedikit lebih ringan. Mungkin karena ada seseorang yang tidak datang untuk menyelamatkanku, tapi hanya untuk duduk di sebelahku dalam sunyi. Di sisi lain kota, keadaan Rino dan keluarganya makin memburuk. Ibu mertuanya jatuh sakit dan tak bisa berjalan lagi. Dio menghilang entah kemana. Nina sempat bekerja di sebuah warung mie, tapi dipecat karena mencuri uang kas. Kini mereka benar-benar hidup dari sumbangan orang asing, terkadang mengais sisa makanan dari tempat sampah restoran. Beberapa wartawan mencoba menghubungi Sekar untuk menanyakan tanggapan atas kondisi mantan suami dan keluarganya. Saya tidak punya komentar, jawab Sekar singkat. Saya tidak ingin mereka lebih malu dari yang sudah mereka alami. Lalu ia menambahkan, saya bukan membalas dendam.
Saya hanya memberi mereka ruang untuk merasakan bagaimana hidup tanpa mengandalkan orang lain. Komentar itu menjadi viral. Sekali lagi Sekar dipuji sebagai wanita yang berkelas. Tidak menyimpan dendam, tidak menghina, tapi juga tidak membuka pintu lagi untuk mereka yang telah merusaknya. Satu malam, Sekar membuka pintu balkon kamarnya. Udara dingin menyentuh wajahnya. Di meja, terdapat bunga segar yang dikirim Alif. Tidak ada catatan manis. Hanya satu kartu kecil bertuliskan, "Untuk hari-hari yang tidak lagi dibagi dengan luka." Sekar duduk, menatap langit malam. Mungkin, pikirnya, tidak semua cinta datang untuk menyakiti. Mungkin, kali ini tidak. Satu sore yang tenang di awal Desember, Sekar sedang duduk di ruang tengah rumahnya yang kini dipenuhi aroma kayu manis dan vanila. Ia baru saja menyelesaikan proofreading buku keduanya, sebuah memoir tentang pemberdayaan perempuan pasca perceraian. Tangannya sedang menyusun amplop undangan peluncuran buku ketika pintu gerbang berbunyi. Sumi datang membawakan satu surat besar bersegel merah tua, tanpa nama pengirim. Sekar membuka perlahan, dan di dalamnya ada selembar undangan resmi bercetak timbul. Undangan acara pernikahan. Rino Pratama, Devi Larasati. Sabtu, 15 Desember 2020. Aula Seruni Garden Hall, Jakarta Selatan. Tangan Sekar tak gemetar, tak pula berkeringat. Tapi dadanya kosong. Mereka menikah. Rino dan Laras. Setelah semua yang terjadi, pengkhianatan, pengusiran, penggelandangan, fitnah, tangisan, mereka kini melangsungkan pesta. Bukan karena cinta, pikir Sekar, tapi karena gengsi. Sampai hari itu, Rino dan Laras berhasil menggalang simpati dari sejumlah donatur dengan narasi, korban kekejaman istri kaya yang mencampakkan keluarganya demi uang. Beberapa yayasan kemanusiaan yang tak tahu duduk perkaranya menolong mereka dengan hunian sementara dan modal kecil. Entah bagaimana, dari situ mereka bangkit, merintis bisnis makanan ringan, lalu pelan-pelan memoles citra. Sekar membaca ulang nama di undangan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Hanya undangan biasa, tapi nadanya seolah menantang. Apakah ini strategi mereka untuk menunjukkan bahwa mereka menang? Sekar meletakkan undangan itu di meja makan. Ia menatapnya lama. 3 hari kemudian, Sumi masuk ke kamar kerja dengan raut ragu-ragu. "Bu Sekar, tadi ada yang kirim brosur." Sekar mengangkat alis. "Brosur apa?" Sumi menyerahkan satu bundel kecil. Di sana terpampang wajah Rino dan Laras sedang tersenyum lebar, dengan tulisan besar. "Cerita bangkit kami, dari trotoar menuju pelaminan. Seminar motivasi gratis. Kami difitnah, kami bertahan, kami menang." Sekar duduk. Kali ini jantungnya berdegup lebih kencang. Ia membaca kalimat-kalimat bodoh dalam brosur itu. "Kami pernah hidup di rumah orang yang katanya keluarga, tapi menendang kami saat tak dibutuhkan lagi. Kami difitnah sebagai perusak rumah tangga, padahal kami hanya korban cinta. Kami ingin berbagi cerita, saat kekayaan tidak menjamin kebahagiaan." Sekar menutup mata. Ia merasa geli, tapi juga marah. Mereka mencoba membangun hidup baru bukan dengan bertanggung jawab, tapi dengan memutarbalikkan kebenaran. Namun anehnya, malam itu ia tidak menangis. Tidak pula meledak. Justru ia mengirim pesan pada manajer medianya. "Siapkan satu kursi undangan untuk saya di acara pernikahan Rino Laras. Saya akan datang." 2 hari sebelum pernikahan, Sekar menerima pesan dari Alif. "Kamu yakin mau datang?" "Aku tidak datang untuk mereka," balas Sekar. "Aku datang untuk menyelesaikan bab terakhir dari buku yang mereka pikir bisa mereka tulis atas namaku." Hari pernikahan itu, langit cerah. Aula Seruni penuh bunga plastik dan hiasan warna emas yang mencolok. Dekorasinya mewah tapi tidak berkelas. Sekar datang mengenakan gaun satin hitam sederhana, tanpa perhiasan mencolok. Rambutnya ditata anggun, wajahnya ditutup make-up tipis, cukup untuk menunjukkan kekuatan. Begitu ia melangkah masuk, tamu-tamu mulai berbisik. Banyak yang mengenal wajahnya. Banyak yang diam-diam tahu kebenaran, tapi pura-pura lupa demi sepiring hidangan gratis. Di depan pelaminan, Rino berdiri dengan jas kebesaran. Wajahnya sempat pucat saat melihat Sekar melangkah perlahan ke aula.
Laras menggenggam tangannya lebih erat, seolah takut Sekar akan menghampiri dan memukulnya. Tapi Sekar hanya duduk. Ia tidak bicara sepatah kata pun. 1 jam berlalu. Acara berlangsung. Musik berbunyi, para tamu menari. Sekar duduk diam. Ia hanya menunggu satu momen. Sesi testimoni pengantin. Saat pembawa acara mempersilakan pengantin berbicara, Rino berdiri. Matanya menatap semua tamu. Kami ingin berterima kasih kepada semua yang telah mendukung kami, yang percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Laras melanjutkan, kami pernah berada di titik nol. Kami disalahkan, dihina, dituduh merusak rumah tangga orang lain. Tapi kami tahu, Tuhan tahu hati kami. Tepuk tangan terdengar. Sekar berdiri. Suasana mendadak senyap. Langkah Sekar pelan tapi pasti. Ia maju ke depan, lalu berdiri di tengah aula. Semua mata tertuju padanya. Bolehkah saya bicara? Pembawa acara terlihat gugup. Rino berkeringat dingin. Laras mencoba menyela. Ini acara kami, Sekar. Tolong jangan buat drama di hari bahagia kami. Sekar tersenyum kecil. Tenang. Saya tidak akan drama. Saya hanya ingin memberikan restu. Tamu-tamu berbisik. Kamera mulai merekam. Sekar menatap Rino. Rino, saya ucapkan selamat. Akhirnya kamu bisa berdiri lagi. Tapi ingat, kamu berdiri bukan karena kekuatanmu, tapi karena orang-orang yang masih percaya pada cerita palsu yang kamu jual. Lalu ia menoleh ke Laras. Dan kamu, Laras, kamu pernah duduk di rumahku, memakan makanan yang kubeli, tidur di kasur yang kubasuh, dan kau membalasnya dengan menari di ruang tamuku dengan gaun ulang tahun. Laras pucat. Sekar melanjutkan. Tapi hari ini, saya berdiri bukan untuk membalas. Saya berdiri untuk melepaskan. Ia menoleh ke para tamu. Bapak, Ibu, semua tamu yang saya hormati. Jika Anda mendengar cerita dari mereka bahwa mereka adalah korban, ingatlah satu hal. Korban sejati tidak akan pernah menindas orang yang menolong mereka. Korban sejati tidak akan berpesta di atas penderitaan orang lain. Saya tidak datang untuk menjatuhkan. Saya datang untuk mengatakan bahwa saya sudah selesai. Lalu Sekar berbalik. Langkahnya mantap, tanpa menoleh sedikit pun. Saat ia keluar aula, orang-orang berdiri. Sebagian bertepuk tangan. Sebagian hanya dia menunduk. Malu karena pernah percaya pada kebohongan. Dan Sekar berjalan ke arah matahari, tahu bahwa lukanya kini benar-benar sembuh. Langit pagi masih gelap saat Sekar terbangun dari tidur. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena kedamaian yang belum sepenuhnya dikenalnya. Ia berdiri di depan jendela kamarnya yang lebar, menatap cahaya fajar yang mulai merekah di ujung langit Jakarta. Tak ada lagi rasa hampa, tak ada lagi luka yang menempel di balik matanya. Sudah 2 bulan berlalu sejak ia menghadiri pernikahan Rino dan Laras. Setelah momen itu, dunia seakan berputar kembali ke jalurnya. Nama Sekar tak lagi dikaitkan dengan gosip. Ia kini dikenang bukan sebagai mantan istri yang dikhianati, tetapi sebagai simbol perempuan yang tak hanya bertahan, tetapi menang. Hari itu, ia menghadiri undangan talk show di stasiun TV nasional. Temanya, perempuan bangkit tanpa menjadi korban. Ia tampil mengenakan blazer putih tulang, celana palazzo hitam, dan heels coklat nude. Wajahnya tanpa celah. Riasannya tipis, tapi tajam. Tatapannya teduh, namun berani. Di ruang tunggu, ia bertemu lagi dengan Alif. Kamu masih suka duduk terlalu tegak kalau gugup, kata Alif sambil duduk di sampingnya. Sekar tertawa kecil. Aku tidak gugup. Hanya belum sepenuhnya terbiasa dianggap inspirasi. Karena kamu memang bukan ingin jadi inspirasi. Kamu hanya ingin selamat. Sekar menoleh, menatap pria itu lekat-lekat. Dan kamu, Alif, kenapa tetap di sini? Karena yang membuat aku kagum padamu bukan kisahmu, tapi caramu tetap jadi manusia meski bisa saja membalas dengan kejam. Sekar tertunduk sesaat. Tidak banyak pria yang tahu kapan harus bicara, dan kapan cukup duduk di sebelah dalam diam. Acara berlangsung lancar. Sekar menjawab semua pertanyaan dengan tenang, bahkan saat presenter menyentuh topik pernikahan lamanya. Apa Ibu Sekar masih percaya cinta bisa datang lagi? Tanya sang pembawa acara. Sekar tersenyum.
Kalau cinta itu datang dengan diam, tanpa membawa luka masa lalu, dan tidak meminta maaf atas kesalahan orang lain, maka saya akan membuka pintu. Jawaban itu membuat ruangan hening sesaat. Di belakang panggung, Alif hanya menunduk, diam-diam tersenyum. Beberapa minggu setelah acara itu, Sekar mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri. Ia mengambil kelas menari kontemporer, sesuatu yang selalu ingin ia lakukan sejak muda, tapi tak pernah sempat. Ia juga mulai mendekor ulang rumahnya. Kali ini, tanpa mempertimbangkan selera siapapun. Setiap sudut rumah mencerminkan dirinya. Kokoh, tenang, sederhana, dan hangat. Alif sering datang. Tidak untuk membawa bunga atau coklat. Tapi kadang hanya membawa kopi dan diam. Kadang membawa buku baru, atau cerita lucu dari proyeknya. Hubungan mereka tidak terburu-buru. Tidak dibentuk dari trauma. Tapi dibangun dari saling menghargai ruang. Hingga suatu hari, saat mereka duduk di teras rumah Sekar memandangi cahaya sore, Alif membuka suara. Aku tidak akan menanyakan kapan kamu siap. Tapi kalau suatu saat kamu merasa ingin mengulang segalanya dari awal, dengan orang yang tidak membuatmu menangis dalam diam, aku ingin jadi orang itu. Sekar menatap ke langit, menarik napas panjang. Alif, aku tidak takut jatuh cinta lagi. Aku hanya takut kehilangan diriku sendiri lagi saat mencintai seseorang. Kita tidak harus kehilangan diri kita saat mencintai, Sekar. Justru cinta yang baik adalah yang membuat kita merasa lebih utuh. Kalimat itu tidak ia balas hari itu. Tapi malamnya, ia menulis di jurnal pribadinya. Mungkin benar. Cinta tidak datang dua kali. Tapi kebijaksanaan datang setelah hati tak lagi buta. Dan mungkin, kali ini aku mencintai dengan mata terbuka. 3 bulan kemudian, Sekar meresmikan galeri interiornya yang baru. Lebih besar, lebih lengkap, dan sepenuhnya atas nama pribadinya. Tanpa mitra. Tanpa suami yang menempelkan nama di balik kerja kerasnya. Di hari peresmiannya, para tamu memberikan selamat satu persatu. Di antaranya ada perwakilan komunitas perempuan, sejumlah klien lama, bahkan 2 guru dari SMA tempat Sekar dulu belajar. Semuanya memuji keberaniannya. Tapi yang paling mengejutkan, hadir seorang wanita tua dengan wajah tirus, memakai kerudung lusuh dan tongkat kayu. Ia datang pelan-pelan, dibantu seseorang. Sekar mengenalnya. Ibu mertuanya. Seketika ruang terasa membeku. Tamu-tamu mulai memperhatikan. Beberapa mundur perlahan. Sekar berdiri tegak. Ia tidak bergerak. Wanita tua itu akhirnya berdiri di hadapan Sekar. Saya tidak minta maaf atas semua yang saya lakukan. Karena saya terlalu malu untuk mengatakannya. Tapi saya minta maafkan saya. Sekar diam. Semua mata tertuju padanya. Lalu Sekar mengambil satu kursi, mempersilakan wanita itu duduk. Ia lalu berkata pelan, cukup untuk didengar orang-orang di sekitar. Meminta maaf itu pilihan. Memaafkan itu keberanian. Tapi mempercayai lagi, adalah pilihan yang tak semua orang bisa ambil. Saya sudah memaafkan. Tapi saya tidak akan membiarkan luka saya terbuka kembali. Ibu mertuanya menunduk. Tangisnya jatuh tanpa suara. Sekar tidak mengusirnya. Tapi juga tidak memeluknya. Ia hanya menatap dengan mata damai. Itu cukup. Karena kali ini, Sekar memilih menjadi manusia. Bukan korban. Bukan pemenang. Hanya manusia. Beberapa hari setelah acara itu, Alif mengajak Sekar ke sebuah villa kecil di tepi danau. Di sana, tanpa keramaian, tanpa kamera, tanpa nama besar, mereka hanya 2 orang yang sedang belajar menyembuhkan diri satu sama lain. Dan di malam yang sunyi, di bawah bintang-bintang, Alif berkata, kita tidak perlu tergesa-gesa. Tapi jika suatu hari kamu ingin berdiri lagi di altar, bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk berbagi hidup, aku masih di sini. Sekar menatap mata pria itu. Ia tidak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia menggenggam tangan seseorang tanpa rasa takut.